Halo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini aku akan menceritakan film dari China yang berjudul Ghost Hospital. Ayo kita mulai. Rumah sakit selalu menjadi tempat yang menakutkan untuk beberapa orang, dan salah satunya wanita ini. Mungkin malam ini akan menjadi malam yang tidak terlupakan selamanya, di mana dia ketangkep oleh sosok dengan wajah yang sangat menakutkan. Cerita lalu mundur ke belakang. Anak ini bernama Xuan. Dia terlihat menangisi kelinci putihnya yang terluka, dan pria yang bersamanya ini bernama Guantian yang adalah pacar dari ibunya. Ayah dan ibu Xuan sudah bercerai dan hari itu mereka berencana ke rumah sakit untuk memeriksa kaki Guantian. Awalnya, Xuan disuruh menunggu di rumah tapi dia berkata ingin ikut dan singkat cerita, berangkatlah mereka. Di tengah jalan, ibu Xuan yang bernama An menghentikan mobil karena melihat anak kecil yang berdiri di tengah jalan. Dia pun turun dan memanggil anak itu tapi tidak direspon. Tak berapa lama, anak itu memalingkan wajahnya yang sangat menyeramkan, lalu menghilang. Sosok anak itu tidak tahu apakah hantu atau hanya halusinasi An semata, karena sepertinya Guantian dan Xuan tidak melihat hal yang sama. Sampailah mereka di depan rumah sakit tua, dan seorang pemuda bernama Guan Liang menghampiri yang ingin membahas urusan bisnis. An merasa pria ini sangat menyebalkan dan tidak tahu etika yang lalu mengusirnya. Di dalam rumah sakit di mana Guantian sedang ditangani suster, An disamperin lagi oleh Liang, tapi kali ini dia dibantu oleh seorang kakek yang berhasil mengusir Liang. Setelah menunggu lama, An masuk ke kamar Guantian tapi tidak menemukannya. Yang terlihat olehnya sekarang malah bercak darah di mana-mana. Karena itu, An pun mencoba menghubungi Guantian tapi telepon tidak tersambung. Ada suara seperti barang terjatuh dan An pun memberanikan diri untuk memeriksa ke sana yang ternyata tidak ada apa-apa, tapi ada seonggok tengkorak yang jatuh dari atas yang membuatnya kaget. An pun lari bersama anaknya dan mencoba menelpon Guantian kembali tapi hasilnya masih sama. Dia lalu pergi ke ruangan suster dan menanyakan tentang Guantian yang sejam lalu diantar ke ruang ortopedi. Anehnya, menurut suster, bagian ortopedi sudah tidak beroperasi di gedung lama dan baru saja pindah kemarin. Ini terlalu tidak mungkin karena An benar-benar melihat dan sempat berbicara dengan suster. Untuk lebih meyakinkan, suster kepala pun menelpon pengurus dan menanyakan tentang ruangan yang dimaksud, apakah sudah dikosongkan dan jawabannya adalah iya. An masih ngotot dengan apa yang dilihatnya dan mengatakan gak mungkin kan, yang gua lihat barusan itu hantu. Kalimat itu membuat suster berubah ekspresi dan menyuruhnya menunggu di koridor, sedangkan dia akan mencoba menanyakan kembali dengan rekannya. Suster terlihat aneh dengan berbisik-bisik di telepon, dan An tiba-tiba diserang dari belakang oleh wanita gila sambil berkata, "Aku akan mencekikmu, kalian semua zombie." Para suster pun berhamburan keluar untuk menangkap perempuan tersebut. Semua hal yang terjadi di rumah sakit terasa janggal dari ruangan suster sampai dengan pasien. An melihat-lihat sekitaran dan tiba-tiba muncul 3 hantu yang menakutkan yang ternyata hanya para suster. Mereka menatap An dengan tatapan menghujat dan setelah itu pergi meninggalkannya. An masih belum menyerah dan menerobos ke ruang ICU untuk menemukan Guantian, tapi dia segera didorong keluar oleh para suster. Tak berapa lama satpam datang dan menanyakan apakah An adalah wanita yang suster laporkan tadi lewat telepon. An disuruh ikut dengan satpam, begitu juga dengan suster. Ekspresi mereka berdua ini benar-benar sangat mencurigakan. An lalu menanyakan soal pendaftaran nama pasien, tapi anehnya, suster berkata bagaimana bisa dia mendaftar sedangkan resepsionis bagian ortopedi sudah pindah semua dari jam 4 pagi tadi. An juga kekeh bahwa tadi ada seorang suster dari ortopedi yang membantunya untuk proses pendaftaran yang berciri-ciri, kurus, cukup cantik, dan berbicara lembut. Untuk lebih meyakinkan, An pun dibawa untuk mengenali foto-foto suster, tapi tidak ada satupun yang dimaksud. Yang ada, suster tua menyebalkan dan rese ini. Mereka pun saling melemparkan pertanyaan dan di saat An berkata pasti ada yang salah dengan rumah sakit ini, ekspresi keduanya pun lagi-lagi berubah. Lebih anehnya lagi, keduanya menghilang begitu saja. An kemudian melihat-lihat sekitaran ruangan itu dan kaget melihat kedua orang tadi yang muncul kembali dengan wajah setan. Dia ketakutan dan mereka berdua kembali seperti biasa yang menanyakan ada apa. Jadi seakan-akan Anla yang berhalusinasi. Mereka mengaku dari tadi tidak kemana-mana tapi Anla yang tidak menggubris sewaktu dipanggil dan satpam menduga An mengalami stres berlebih yang menyebabkan halusinasi. An bukanlah tipe wanita yang iya aja saat dibilang begini-begitu karena dia sangat yakin dengan apa yang dilihat dan sadar akan apa yang dia lakukan. Dia pun meminta untuk melihat rekaman CCTV.
Permintaan disetujui dan An menghabiskan waktu lama untuk memeriksa rekaman yang tidak mendapatkan hasil, tapi tetap masih belum mau menyerah. Satpam menghentikannya dan mempersilahkan An untuk melapor polisi jika dia masih belum puas. Karena cekcok, Satpam pun permisi untuk melapor kepada dirut rumah sakit sementara. Suster diminta untuk mengawasi An. Satpam melaporkan An yang katanya mempunyai masalah mental dan dirut pun menemuinya. Mendapatkan penjelasan dirut, An masih tidak puas dan langsung menelpon polisi, tapi sayangnya saluran telepon yang dituju sedang sibuk. Dia kemudian meminta tolong dirut untuk mencari pacarnya karena mengkhawatirkan keselamatannya. Saat-saat seperti ini, Satpamlah yang naik darah dan menghempaskan tas An. Sebotol obat menggelinding keluar dari tasnya yang seakan memberikan bukti bahwa An memang mempunyai penyakit mental, tapi dia mengatakan itu bukan kepunyaannya. Karena didesak terus, An pun kesal dan memarahi mereka yang semakin memberikan kesan bahwa dia memang wanita gila. Satpam pun langsung berinisiatif memanggil dokter psikiatri bernama Dr. Singh. Sekarang 4 lawan 1. Yang mereka inginkan An diperiksa dan awalnya ditolak keras, tapi hanya beberapa kata dari Dr. Singh, An langsung menurut seperti sudah terhipnotis. Sewaktu mereka berjalan di koridor, An menoleh ke belakang dan yang dilihatnya Dr. Singh mengeluarkan banyak kecoa dari badannya yang sudah mengering, tapi semua baik-baik saja di saat dia melihat untuk kedua kalinya. Mereka pun masuk ke sebuah ruangan dan pemeriksaan pun dimulai. Dokter menanyakan adakah dia melihat hal-hal aneh belakangan ini. An menjawab tidak walaupun sebenarnya iya. Setelah itu dokter memperlihatkan sebuah kartu yang membuat An teringat dan bereaksi segera mencari anaknya Swan-Swan. Menurut orang-orang ini, mereka tidak melihat anak yang dibawa dari tadi dan semakin meyakini bahwa An memang gila. Dari atas gedung, dia melihat Liang telah membawa pergi anaknya. An lalu berusaha berlari keluar dan ternyata mereka masih ada di sana. Sekilas dia terngiang tentang pasien di rumah sakit tadi dan di matanya sekarang, gedung rumah sakit itu sangat menakutkan tapi sepertinya Liang tidak melihat hal yang sama. An langsung membawa Swan-Swan dan berlari kembali ke rumah sakit. Dia mencari direktur tapi seseorang mengatakan kepadanya direktur sedang istirahat. Setelah itu dia pun lanjut mencari Guantian sampai mau gila, ditambah suasana rumah sakit yang menakutkan karena sebenarnya hari-hari belakangan ini mereka sedang mempersiapkan kepindahan ke gedung baru. An lalu melihat polisi di luar dan mengatur anaknya untuk bersembunyi di bawah meja sedangkan dia bermaksud ingin memanggil polisi. Sewaktu berjalan turun, dia dihadang oleh 2 orang yang memakai topeng setan juga membawa pisau. Pengejaran pun terjadi sampai An bersembunyi di ruangan mayat. Di sana dia ketahuan berpura-pura menjadi mayat tapi beruntungnya masih berhasil kabur. Di basement inilah dia ketangkap dan entah bagaimana ceritanya, bangun-bangun dia sudah terbaring di kamar, ditemani Swan-Swan dan bapak-bapak di awal cerita yang membantunya. Si Babe mengaku menemukan An yang pingsan di basement sewaktu dia ingin pulang tadi. An meminta si bapak menelpon polisi dan disanggupi. Setelah tersambung, ponsel itu diberikan kepada An yang ternyata malah nyambung ke Guantian. Guantian mengatakan dia diculik dan minta bantuan. Setelah itu bapak ini langsung merampas ponselnya dan tertawa jahat. Ternyata dia ingin memeras An dengan meminta uang senilai 30 juta won jika ingin menyelamatkan Guantian. An berpura-pura menyanggupi dan di saat ada kesempatan, dia menyemprot mata si bapak dan langsung menarik anaknya. Di luar ada lagi rintangan. Dia dikepung oleh seorang gadis dan satpam tadi. Singkat cerita, An dan anaknya masih berhasil kabur dan masuk ke dalam sebuah ruangan penyimpanan obat-obatan, juga monitor CCTV yang hanya bisa dikunci dari dalam. Berbagai cara dilakukan komplotan orang-orang ini termasuk mencoba merusak dinding tapi tak kunjung juga berhasil. Perempuan ular ini pun membisikkan ide jahat yang menghadirkan Guantian di sana agar An segera keluar. Guantian dihajar habis-habisan tapi An terjebak di antara 2 pilihan. Satu sisi jika dia buka maka akan membahayakan dia dan anaknya, tapi jika tidak Guantianlah yang mungkin akan tewas. Guantian mengatakan agar jangan keluar yang membuat mereka semakin murka dan mencabut giginya dengan paksa. Walaupun begitu, Guantian masih terus berteriak agar An jangan keluar. Mereka tidak main-main, sekarang kapak yang dibawa dan kaki Guantian pun menjadi sasaran. Melihat itu, An sudah tidak tahan lagi dan akhirnya dia keluar juga. Acara dilanjutkan dengan pentransferan sejumlah uang dan mereka pergi setelah mendapatkan uang tersebut. Setelah beberapa saat entah apa yang ada di pikiran mereka, akhirnya mereka berjalan kembali ke rumah sakit sedangkan An dan Guantian masih sibuk mencari jalan keluar. An tiba-tiba terdorong dan hampir jatuh. Dia meminta tolong Guantian untuk menariknya tapi Guantian malah tidak mau. Disinilah kebenaran terungkap.
Guantian berkata sengaja memikatnya ke rumah sakit itu sebenarnya untuk menghabisinya. Semuanya adalah rekayasa. Kakinya tidak pernah sakit, begitu pula dengan giginya masih utuh karena sebenarnya dia adalah dalang dari semua ini. Yang diincar hanyalah uang, di mana Guantian tahu persis bahwa perusahaan An tahun ini akan go public yang pasti mendatangkan banyak uang, apalagi status An sendiri sebagai CFO di perusahaan itu. Soal halusinasi An, Guantian lah yang memasukkan obat ke dalam minumannya tadi pagi sebelum mereka berangkat ke rumah sakit. Dia juga yang mematahkan kaki kelinci Swanson yang berharap anak itu tidak ikut ke rumah sakit walaupun akhirnya dia tetap ikut. Semua disusun rapi termasuk sambungan telepon yang tidak bisa menghubungi pihak kepolisian. Alasan Guantian memilih rumah sakit tua itu karena dia tahu beberapa bagian sudah pindah dan rumah sakit itu termasuk sepi. Dr. Singh adalah kaki tangan mereka dan An dibuat seakan-akan menderita gangguan jiwa akut. Setelah dia mati nanti, maka pihak rumah sakit akan bersaksi bahwa An memang mengalami delusi dan dianggap mengakhiri hidup atas kemauannya sendiri. Sewaktu Guantian sudah ingin menghabisinya, An tiba-tiba tertawa dan mengatakan uang itu akan keblok dan kembali ke perusahaan dalam waktu 2x24 jam jika tidak ada password yang dimasukkan An sebagai persetujuan. Guantian pun menelpon ke komplotannya untuk memeriksa kembali uang tersebut yang ternyata benar. An meminta agar diselamatkan atau mereka tidak akan mendapatkan sesen pun. Mau nggak mau, Guantian pun menariknya kembali dan saat itu An langsung menendang bolanya. An lari bersama anaknya tapi sayang mereka ketangkep. Guantian mengancam akan mematahkan lengan Swanson jika An tidak memberikan passwordnya. Baru saja An ingin menyebut passwordnya, Liang datang dan langsung menghajar komplotan penjahat ini. Inilah alasan kenapa orang jangan menilai orang lain dari luarnya saja. Pada akhirnya Liang juga yang datang menolong. Orang yang paling dekat malah ular sesungguhnya. Mereka masih dikejar dan di sebuah tempat, Liang menyuruh An dan putrinya untuk bersembunyi, sedangkan dia menyusun rencana lain. Sewaktu para berandal itu sampai di sana, Liang pun menyetrum mereka dengan media air yang menggenang di lantai. Keempatnya langsung menjadi daging gosong, tapi di detik-detik terakhir, si Babe masih aja hidup dan langsung mencekik Liang dari belakang. Ternyata si laki-laki laknat itu juga belum mati. Sekarang mereka kembali melakukan pengejaran dan tabok-tabokan yang gak selesai-selesai. Kabur ketangkep, tabok-tabokan, kabur lagi, kedapatan lagi, dan akhirnya An dan anaknya terjebak di atas gedung. Suara siren polisi terdengar dari bawah sana dan Guantian langsung menarik Swanson yang bermaksud ingin mencelakakan anak itu. Liang datang tepat waktu dengan membawa gergaji listrik. Si Babe yang menjadi korban pertama dan sekarang Liang melawan pria gila ini. Sayangnya alat gergaji itu malah jatuh ke tangan laki-laki terkutuk. Seperti dugaan, dia merasa di atas angin tapi akhirnya An datang dan mereka langsung menjatuhkannya dengan tangga. Sampai di sini ternyata gak mati-mati juga. Dia tersangkut dan masih ingin mencelakakan orang. Tapi pada akhirnya dia pun jatuh dan tewas begitu saja. Polisi datang dan kabarnya Dr. Singh pun ditangkap. An mengingat ayahnya dulu yang selalu menasihatinya sewaktu kecil untuk selalu bersikap baik kepada binatang karena binatang itu mempunyai dua wajah. Satu wajah yang manis dan satu lagi yang jahat. Waktu itu An bertanya binatang apakah itu dan ayahnya hanya menjawab, "Kau akan tahu ketika kau dewasa nanti." Sekarang An mengerti, binatang yang dimaksud itu adalah manusia. Liang menjawab, tapi ada juga manusia yang benar-benar apa adanya, yang tidak mempunyai niat jahat seperti kau dan aku. Diakui An setelah Guantian tiada, dia kehilangan kepercayaan dalam segala hal, bahkan kehilangan harapan. Tapi kebaikan dan kejujuran Liang menghangatkan hati sekali lagi, dan An memasang keberanian dan mencoba merubah cara melihat dunia yang membingungkan ini. Perubahan yang bermanfaat bahwa ternyata semua tidaklah hilang dari dunia ini. Walaupun banyak yang jahat, tapi tidak menutup kemungkinan yang baik pun masih ada. Setelah itu, Dr. Singh tiba-tiba muncul dan menghujamkan pisau ke Liang yang ternyata hanyalah mimpi. Kenyataannya, Liang sedang sibuk masak di dapur, tapi di luar sana ada seorang pria yang membuka pintu pelan-pelan sambil membawa pisau. Tamat. Jangan pernah berhenti untuk menjadi orang baik hanya karena orang jahat. Terima kasih sudah menyaksikan shortcut film ini. Jangan lupa subscribe, like, and share, juga menyalakan lonceng notifikasi untuk updatean film lainnya ya. Sampai jumpa.